Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Dwi Utami, NIM 21222468, dan dua orang teman saya, Sinta Asmain, NIM 21222463, Ratih Sinta Anggreni, NIM 21222458. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan final project yang berupa aplikasi point of sales yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Aplikasi ini kami beri nama Stazio Store. Stazio Store adalah toko yang menjual perlengkapan alat tulis. Aplikasi ini dapat digunakan oleh admin atau bagian kasir. Selanjutnya, untuk kontribusi pada pembuatan fitur baru pada aplikasi yaitu saya sendiri, Erina, berkontribusi dalam pembuatan splash screen dan desain tampilan. Kemudian, Sinta berkontribusi dalam penambahan validasi, penambahan fitur buka aplikasi WhatsApp, dan tampilan halaman About. Selanjutnya, Ratih berkontribusi dalam pembuatan carousel pada halaman produk. Baik, yang pertama yaitu pembuatan splash screen. Splash screen sendiri merupakan loading screen ketika user pertama kali memasuki aplikasi. Untuk membuat splash screen, yang pertama adalah membuat splash screen activity, yang mana di sini akan terdapat layoutnya, yaitu menggunakan constraint layout, kemudian di dalamnya terdapat image view. Image view ini digunakan untuk memanggil logo yang terdapat pada drawable. Setelah membuat view seperti ini, maka melanjut ke splash screen activity. Di splash screen activity ini membuat intent, yaitu untuk berpindah dari splash screen ke activity yang selanjutnya. Misalnya di sini dengan variabel move intent. Nah, di sini dari splash screen activity berpindah ke login activity, kemudian start activity, move intent, dan finish. Kemudian di sini diberikan lamanya loading screen atau splash screen. Misalnya di sini 3000 detik atau 3000 second. Setelah itu pada intent splash screen ini menuju ke login activity. Nanti di login activity ini akan ada kondisi di mana jika user sudah login, maka setelah splash screen itu akan langsung ke halaman produk. Tetapi ketika user belum login, maka setelah splash screen akan intent atau berpindah ke halaman login. Setelah membuat splash screen activity ini, maka membuat di Android manifestnya. Nah, di manifestnya ini untuk yang pertama kali dijalankan yaitu splash screen activity. Kemudian main dan login itu ditaruh di atasnya. Ini tandanya bahwa splash screen itu yang akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi di running. Untuk pengubahan tampilan atau desain tampilan, yang pertama saya mengubah warna utama dari aplikasi yang sebelumnya berwarna ungu menjadi berwarna biru, yaitu biru muda. Dari pengubahan warna utama ini, maka nanti di berbagai activity atau fragment itu akan mayoritas berwarna biru. Yang selanjutnya yaitu saya membuat logo untuk Stazio Store. Logo itu sendiri berlambangkan S, yaitu Stazio Store, yang di sini berwarna biru dan oranye. Setelah membuat logo, saya juga membuat banner yang dimana digunakan dalam fragmen bayar, kemudian fragmen laporan, kemudian fragmen transaksi, dan yang terakhir yaitu pada fragmen produk itu terdapat carousel yang dimana itu adalah tampilan dari banner-banner yang telah dibuat. Untuk carousel itu terdapat banner utama yaitu banner Stazio, kemudian banner untuk terlengkap, kemudian yang selanjutnya banner untuk diskon. Yang selanjutnya yaitu saya mengubah navigation bar yang di atas
itu menjadi Stagio Store yang sebelumnya adalah App Toko. Untuk mengubah nama tersebut, saya menambahkan pada string pada app name itu Stagio Store. Kemudian selain itu saya juga mengubah icon di sini adalah logo dari Stagio Store. Logo ini ketika aplikasi di running pada device, maka tampilan dari atau icon dari aplikasi tersebut akan berupa logo dari Stagio Store. Sekian yang dapat saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Pada Sinta saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini yang pertama kali akan saya jelaskan adalah validasi di bagian form login. Masuk ke login activity terlebih dahulu. Jadi di sini ada button login.setOnClickListener. Ini digunakan ketika tombol login pada aplikasi tersebut diklik, maka dia akan memproses di dalamnya. Jika benar, maksudnya benar di sini adalah datanya, jadi emailnya benar, password yang digunakan benar untuk login, maka dia akan mengintent atau pindah dari activity 1 ke activity main. Yaitu activity 1 itu apa? Login activity pindah ke main activity. Kemudian di sini merupakan sebuah validasinya. Validasi yang digunakan ini, ketika emailnya kosong, maka dia akan menampilkan toas bahwa email harus diisi. Saya contohkan, misalnya emailnya kosong. Kita login ya, maka ini tampil email harus diisi. Kemudian di sini merupakan validasi bahwa email itu tidak sesuai format. Jadi ketika email tidak memenuhi add atau tidak ada add-nya, maka dia akan menampilkan toas bahwa email tidak valid. Sini ya, misalnya admin tidak memakai add, maka kita login, tampilkan email tidak valid. Selanjutnya adalah untuk bagian password. Ketika passwordnya itu kosong, maka dia akan menampilkan toas bahwa password harus diisi. Di sini saya menginputkan email dengan benar, yaitu admin@gmail.com ya. Kemudian passwordnya kosong nih. Apa yang terjadi? Tampil nih toasnya, password harus diisi. Kemudian ketika tidak semuanya, atau maksudnya di sini passwordnya itu udah diisi, kemudian emailnya itu sudah sesuai format dan tidak kosong, tetapi ada salah satu yang salah nih datanya, misalnya passwordnya salah. Saya kasih misalnya 123. Maka dia akan menampilkan nantinya bahwa toasnya itu email dan password salah. Ini ya, tadi udah saya isi 123 maka login. Email dan password salah. Selanjutnya ketika data semuanya benar nih, admin@gmail.com itu passwordnya admin. Saya ketik, oke, admin, kita login. Di sini pindah activity ke bagian main activity atau halaman utama. Jadi yang diproses adalah yang ini, seperti itu. Setelah penjelasan validasi di bagian form login, sekarang saya akan menjelaskan validasi di bagian form tambah produk. Kita pergi ke produk form fragment ya. Di sini terdapat button proses produk set on click listener. Jadi ketika tombol prosesnya itu diklik, maka dia akan menjalankan proses yang ada di dalamnya. Di sini ya, saya klik tambah dulu. Di sini dia akan menjalankan prosesnya nantinya. Di sini jika statusnya edit, jadi ketika dia edit, dia akan menjalankan proses edit. Untuk fitur tambahannya di sini validasi saya menambahkan ini, ketika nama produknya itu kosong atau is empty, maka dia akan menampilkan toas bahwa nama produk harus diisi. Misalnya nih, saya klik proses langsung. Nama produk harus diisi, jadi namanya itu harus diisi. Kemudian ketika saya mengisi namanya ya, misalnya penghapus.
Nah, sudah diisi. Nah, dia akan menjalankan perintah di bawahnya bahwa ketika harganya itu empty, maka harganya kosong, maka dia akan menampilkan toas harga produknya harus diisi. Jadi misalnya saya langsung proseskan, nama produknya sudah diisi, proses. Nah, harga produk harus diisi. Kemudian ketika stoknya ini kosong atau is empty, maka dia akan menampilkan toas juga bahwa stok produk harus diisi. Nah, misalnya harganya saya isi 2000 ya. Nah, stoknya kosong, kita proses. Nah, validasinya adalah stok produk harus diisi, seperti itu. Ketika saya mengisi nih 20 ya, maka dia akan menjalankan di bawahnya else, jadi tidak semuanya, bahwa stoknya tidak kosong, harganya juga tidak kosong, nama produknya juga tidak kosong, dan tidak berada di posisi edit, maka dia akan melakukan proses yang ada di sini, yaitu input data. Jadi data yang telah diisikan itu akan diinputkan. Misalnya ya, langsung saya klik proses. Nah, dia akan redirect ke halaman main activity tadi atau halaman utama tadi. Kemudian di bagian paling bawah itu data yang telah kita masukkan tadi di form itu ditambahkan. Jadi penghapusnya itu RP-nya 2000 seperti itu. Nah, setelah validasi di bagian produk form fragment atau di bagian tambah produk, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian about fragment. Nah, di about fragment ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama validasi untuk tombol logout atau validasi untuk tombol keluar ya. Kemudian tampilannya, setelah itu terdapat fitur untuk membuka link WhatsApp. Nah, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah tampilannya terlebih dahulu. Kita pergi ke fragment about. Di sini saya membuat button. Button ini digunakan untuk logout atau button logout dengan background yaitu icon. Iconnya apa? Iconnya di sini adalah icon exit. Kemudian tampilannya seperti ini. Setelah itu di bawahnya terdapat image view yang digunakan untuk menampilkan logo dari si Stazio tersebut, Stazio Store ya. Kemudian text view-nya di bawahnya itu digunakan untuk menampilkan teks Stazio Store. Nah, di bawahnya terdapat text view yang digunakan untuk menampilkan deskripsi singkat dari si Stazio Store tersebut. Nah, di sini saya memasukkan di bagian string dengan nama tentang, yaitu toko yang menyediakan peralatan alat tulis yang serba murah. Stazio Store beralamat di Jalan Pramuka, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya memasukkan ke string agar dapat dipanggil di beberapa sebenarnya, tetapi lebih spesifiknya agar lebih ringkas. Jadi di bagian layout tidak terlalu panjang kata-katanya, seperti itu. Kemudian di bawahnya terdapat text view dengan nama atau untuk menampilkan teks, yaitu kontak developer. Jadi di sini user dapat mengontak developer ketika ada masalah di aplikasi. Di bawahnya juga terdapat text view dan saya masukkan ke bagian string dengan nama kontak. Ada masalah dengan aplikasi, hubungi di bawah ini, sama. Jadi biar lebih ringkas saja. Kemudian di bagian bawahnya terdapat image view yang digunakan untuk menampilkan WA atau untuk menampilkan gambar WA yang nantinya ketika diklik dia akan memunculkan atau akan membuka link WA si kontak developer tersebut. Dan yang terakhir juga ada text view yang akan menampilkan version 1.0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Open WA ya. Jadi fitur untuk Open WA atau untuk membuka link WA si kontak developer. Masuk ke About Fragment. Nah, di sini terdapat function Open WA. Jadi di sini untuk membuka WA yang
akan memproses ini. Di dalamnya ini ada file numbernya itu diisi dengan nomor si developer, kemudian URL-nya yaitu diisi dengan link API WhatsApp. Kemudian dia nantinya akan intent maksudnya pindah untuk membuka si WhatsApp-nya tersebut, kemudian start activity. Nah, di bawahnya terdapat image WA set on click listener. Artinya ketika user mengeklik image WA tersebut atau image view tersebut, si WA itu, maka dia akan memproses function yaitu open WA. Jadi ketika kita coba ya, kita mengeklik ini, nah dia akan menampilkan WA-nya si kontak developer. Jadi bisa mengechat, maksudnya bisa mengirim pesan ketika ada masalah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan di bagian tombol logout. Jadi ada validasinya dulu. Jadi di sini membuat function bernama action. Di dalamnya itu terdapat validasi berupa alert dialog. Jadi di sini alert dialognya dengan judul logout, kemudian pesannya apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, kemudian set positive button. Jadi ketika memilih ya, maka dia akan move intent, jadi berpindah intent ke login activity. Jadi dia akan keluar dari about activity, dia akan pergi ke login activity. Seperti itu. Jadi pindah ya, pindah halaman lah. Jadi dia keluar. Kemudian set negative button di sini ketika si user memilih tidak, maka dia akan tetap berada di about fragment tersebut. Kemudian button logout set on click listener. Jadi ini merupakan aksi ketika si user mengeklik tombol logout, maka dia akan menjalankan function yaitu action. Seperti itu. Setelah itu, ini ketika misalnya ya, kita coba dulu, kita mengeklik tombol keluar dulu. Nah, ini tombol logout kita klik. Nah, dia akan tampil alert seperti ini. Kemudian apakah Anda yakin ingin keluar? Tidak. Ketika tidak, dia tetap berada di about, tetapi ketika dia memilih ya, maka akan redirect ke halaman login. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian penambahan carousel. Pertama-tama kita akan menambahkan untuk dependensi carouselnya. Setelah itu kita masuk di fragment produk. Nah, di sini kita akan membenarkan tampilan di fragment produknya. Kemudian kita menambahkan view di fragment produk yang mana view tersebut merupakan view carousel. Jadi di sini kita membuat view untuk carouselnya. Kemudian kita masuk di produk fragment, di mana di sini kita akan membuat atau menambahkan fungsi carouselnya. Fungsi carousel di sini kita untuk memanggil gambar yang ada di tampilan tersebut, kemudian memanggil view carouselnya. Setelah itu, setelah kita panggil, maka kita set image. Baik, di sini kami akan menemukan aplikasi Stazio Store. Yang pertama yaitu di sini terdapat aplikasi Stazio Store yang dimana ikonnya berupa logo dari Stazio Store. Mari kita buka. Nah, di sini akan tampil splash screen dari Stazio Store. Nah, kemudian di sini login. Memasukkan email dan password. Kemudian klik button login, maka akan menuju halaman fragment produk. Nah, di sini terdapat carousel, yaitu ada lengkap dan diskon.
Kemudian di sini yang pertama kali yaitu bisa menambahkan produk. Misalnya nama produk penggaris maka produk yang akan ditambahkan tersebut atau yang sudah ditambahkan tersebut akan berada di paling bawah, yaitu ini penggaris harga 10.000. Kemudian user bisa mengubah data dari penggaris. Misalnya di sini stoknya berubah menjadi 20. Nah, maka data penggaris diedit. Kemudian nanti ketika dibuka kembali editnya, stok akan berubah menjadi 20. Selanjutnya, di sini user juga bisa menghapus produk dengan klik button hapus. Nah, maka akan muncul data dihapus. Maka penggaris sudah tidak ada di sini karena datanya sudah dihapus. Yang selanjutnya di sini terdapat total produk. Ini adalah jumlah dari berapa produk yang sudah dimasukkan. Yang selanjutnya ke transaksi. Nah, di transaksi ini user dapat melakukan pembelian barang dengan klik button tambah di sini. Misalnya ingin membeli pensil, pulpennya 2. Nah, di sini akan terdapat totalnya, yaitu dari harga ini dikali dengan jumlahnya. Kemudian ditotal di sini. Misalnya di sini 9.500. Ketika barang tersebut dikurangi, maka total juga akan berkurang. Setelah menambahkan barang, maka klik bayar. Nah, di sini akan menuju halaman untuk membayar. Di sini total yang harus dibayar yaitu 9.500. Misalnya di sini user membayar dengan 10.000. Maka kembalian di sini akan tertera 500. Kemudian klik simpan. Nah, data transaksi telah disimpan. Kemudian untuk melihat transaksi tersebut bisa di laporan. Nah, di laporan ini akan ditambahkan yang paling bawah. Ada 9.500, yaitu pada tanggal 27 bulan Januari akan ada penjualan yang jumlahnya 9.500. Kemudian di laporan ini terdapat total pendapatan bulan ini, yaitu jumlah dari pendapatan berbulan itu di sini misalnya 37.000. Yang selanjutnya yaitu about. Nah, dalam halaman ini terdapat deskripsi dari Stasio Store. Kemudian di sini terdapat kontak developer. Kontak developer ini digunakan apabila user mengalami masalah ketika penggunaan aplikasi. Di sini bisa klik icon WhatsApp. Nah, maka akan direct ke kontak developernya di WhatsApp. Selanjutnya, user dapat logout dari akunnya dengan klik button logout atau icon keluar di sini. Nah, akan ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Jika tidak, maka akan membatalkan. Jika ya, maka akan menuju halaman login kembali. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.